Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan logaritma, yaitu kelanjutan dari video pertama pada materi logaritma. Oke, kita mulai saja. Di sini ada persamaan logaritma, di mana persamaan logaritma itu ada bentuk-bentuk dasarnya. Yang pertama yaitu bentuk dasarnya itu apabila a log fx sama dengan a log p. Jadi di sini a-nya sama nih, a log juga sama. Yang berbeda yaitu fx dengan p. Maka nanti bisa kita ubah bentuknya menjadi fx, kita gunakan saja dengan fx sama dengan p. Jadi a log-nya tinggal kita coret. Itu apabila a log-nya sama. Kemudian bentuk yang kedua hampir sama, yaitu a log fx sama dengan fx ini merupakan persamaan sama dengan a log gx. Maka a log, karena bilangan pokok pada logaritmanya sama, yaitu sama-sama a, maka lognya kita hapus saja, maka tinggal persamaannya fx sama dengan gx. Kalau ada bentuk seperti ini, dengan syarat bilangan pokok pada logaritma itu sama. A log di sini juga a log gitu. Kemudian yang nomor 3, a log fx sama dengan c. Kalau ada bentuk seperti ini, maka bentuknya bisa kita rubah menjadi fx sama dengan a dipangkatkan dengan c. A dipangkatkan dengan c, berarti fx sama dengan a pangkat c. Fx sama dengan a pangkat c. Seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau dia bentuk seperti ini hampir sama dengan nomor 3, gx log fx sama dengan c. Berarti fx sama dengan fx yang ini sama dengan gx pangkat c. Berarti fx sama dengan gx pangkat c. Kemudian ada yang nomor 5. A log fx sama dengan b log fx. Kalau dia berbeda seperti ini, hanya saja bilangan yang di logaritma itu sama-sama fx, maka hasilnya nanti yaitu fx sama dengan 1. Maka fx-nya sama dengan 1. Itu bentuk dasar dari logaritma. Nanti akan kita lihat pada contoh soal yang akan kita kerjakan. Langsung saja, di sini kita coba menjawab contoh soal yang pertama. Oke. Ini soal ujian nasional ya, yaitu pada tahun 2011. Nilai x dari 1/2 log, jadi kita diminta untuk menentukan nilai x-nya. 1/2 log x kuadrat dikurang 3 dikurang dengan 1/2 log x sama dengan min 1. Oke, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apabila dia dihubungkan dengan tanda kurang, maka itu bilangan yang di logaritmanya kita bagi. Kalau ditambah dikali, kalau kurang dibagi. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Ini sama bilangan pokoknya, yaitu setengah. Maka bisa kita kerjakan seperti ini. Berarti 1/2 log, karena dia bagi ya, dan bilangan pokoknya sama, maka x kuadrat dikurang 3 per, di sini bilangan yang di logaritmakan yaitu x dibagi dengan x. Dibagi dengan x yang ini. Kemudian sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Seperti ini. Karena tadi kita udah punya sifatnya, yaitu apabila a log fx sama dengan c, maka fx sama dengan a pangkat c. Berarti a dipangkat c. Berarti ini sebagai fx-nya, maka jadinya x kuadrat dikurang dengan 3 per dengan x sama dengan, ini sebagai a-nya, maka 1/2 pangkat min 1. 1/2 pangkat min 1. Kemudian kita lanjut lagi. X kuadrat dikurang 3 per x sama dengan, kita selesaikan ini ya. 1/2 ini sama dengan ini ya. 1 karena pangkat min itu bisa lihat pada video mengenai eksponen atau perpangkatan. Ini 1 per hilang 1/2. Pangkatnya hilang, kalau pangkat 1 itu boleh kita
tidak tulis. Berarti ini jadinya 1/2 itu berarti 1/2 bisa kita ubah menjadi 1 dibagi dengan 1/2. 1 ini per ini sama dengan bagi 1/2 seperti ini. Kemudian kita selesaikannya di sini lagi. Ini tetap x kuadrat dikurang dengan 3 per dengan x sama dengan, kalau membagi pecahan maka kita ubah jadi tanda kali, kemudian ini dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti 1/2 jadinya 2/1. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Di sini x kuadrat tetap dikurang dengan 3. X kuadrat dikurang dengan 3. Kemudian per dengan x sama dengan 1 dikali 2 maka tetap 2. Setelah ini tinggal kita kali silang, x dikali ke 2. X dikali ke 2 jadinya x kuadrat dikurang 3 sama dengan 2x. Kemudian ini kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Kita pindah ruas ke kiri semuanya. Berarti jadi x kuadrat, kemudian 2x dipindah, kalau positif jadi negatif. Jadinya 2x dikurang 2x, min 3 tetap, maka sama dengan 0. Udah bentuk seperti ini, tinggal kita faktorkan. Cara memfaktorkannya boleh dilihat pada video persamaan kuadrat. Berarti ini kalau kita faktorkan ini x. Kalau kita kalikan hasilnya min 3 dan kita jumlahkan hasilnya min 2. Berarti yaitu ada 1 dan min 3. 1 dikali min 3, min 3. 1 dikurang dengan 3, min 2. Berarti jadinya di sini x kita pindah ruas sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Kalau pindah ruas jadi positif. Jadi kalau kita kedua x ini belum tentu semuanya bisa kita gunakan. Karena kenapa? Karena kita memiliki sifat logaritma untuk bilangan, misalnya a log b dengan a dan b ini tidak boleh kecil dari 0, maka dia tidak boleh negatif. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan di sini, kalau sebagai satu ya, kita coba ya. Kalau sebagai satu, kita coba x-nya sama dengan min 1, berarti 1/2 log min 1, berarti x diganti min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang dengan 3. Di sini hasilnya saja udah negatif 2. 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. Berarti min 1 tidak berlaku. Kemudian kita coba lagi 3x-nya. Berarti 1/2 kita substitusikan di sini. Kalau 3 di sini berarti jadinya 9. 3 kuadrat jadi 9 kurang 3 berarti positif nih. 9 kurang 3 positif. Kemudian di sini juga akan jadi positif. Berarti yang berlaku itu jadi nilai x-nya jadi nilai x sama dengan 3. Min 1 tidak bisa karena b itu tidak boleh kecil dari 0 atau sama dengan negatif. Itu untuk contoh yang nomor 1. Oke, kita masuk contoh yang nomor 2, di mana contoh yang nomor 2 di sini, jika x log 3 sama dengan 2/5, maka x-nya sama dengan berapa? Berarti kalau bentuk seperti ini, kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara, 3/2 kita lanjut x log 3 sama dengan 2/5. Sama dengan nomor 1 tadi, kalau bentuk seperti ini, maka hasilnya 3 sama dengan, kita tulis dulu, 3 sama dengan x pangkat 3 sama dengan x pangkat 2/5. X pangkat 2/5. Kemudian kalau udah bentuk seperti ini, kita bisa langsung nih, kalau bentuk seperti ini jadinya x pangkat 2/5 sama dengan 3, balik seperti ini. Kemudian
Kalau ada untuk mencari nilai X-nya, maka kita hilangkan menjadi 2/5. Maka jadinya X sama dengan akar. Jadi di sini pangkatnya dihilangkan, maka di sini 3 menjadi pangkatnya, yaitu kebalikan dari pangkat X ini. Maka kalau di sini 2/5, jadi di sini jadinya 5/2. Seperti itu, kita lanjut. Kemudian udah bentuk seperti ini, berarti X sama dengan, ini sama dengan 3 pangkat 2 di, 3 pangkat 2 dikali dengan, di sini sama dengan 3 pangkat 4/2, 4/2 dikali dengan 3 pangkat 1/2. Karena kenapa seperti ini? Kalau kita kan kalau dikalikan pangkatnya ditambah, 4/2 dikali dengan 3 pangkat 1/2 itu kalau pangkatnya ditambah jadinya 5/2, sama dengan 5/2. Ini masih sama, berarti X sama dengan 3 pangkat 4/2 itu sama dengan pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat setengah itu sama dengan akar. Jadi setengah itu sama dengan akar 3, sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 akar 3. Berarti nilai X-nya adalah 9 akar 3. Itu untuk contoh yang kedua. Baik, kita lanjut pada contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Di sini merupakan contoh soal pada ujian nasional 2009, tahun 2009 ya. Bentuknya 64 log akar 16 X kurang 4 sama dengan 1/2. Maka nilai X-nya sama dengan berapa? Nanti di sini kita juga menemukan sifat, yaitu sifat yang ketiga tadi, A log fx sama dengan C. Berarti ini sebagai A, ini sebagai fx-nya, ini sebagai C-nya. Berarti bentuknya bisa kita selesaikan jadi fx sama dengan, kan fx-nya adalah akar 16 pangkat X dikurang 4 sama dengan A pangkat. A itu 64 pangkat dengan C, yaitu 1/2. Kemudian ini kan karena dia akar, maka di sini kita bisa jadikan dia menjadi 16 X kurang 4/2. Hilangkan akarnya, sama dengan, di sini kita jadikan 64. Akar pangkat setengah kan sama dengan akar 64. Berarti di sini bisa juga kita ubah menjadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kan sama dengan 16. Berarti di sini tetap S kurang 4 per dengan 2 sama dengan akar 64 itu sama dengan 8. Sama dengan 8. Kemudian di sini 4 kalau dipangkatkan kemudian dikurangkan dipangkatkan lagi, maka dikalikan. Ini bisa habis kalau dikalikan 2 dikali X kurang 4/2 itu habis 2-nya, cari aja 2-nya, tinggal 4 pangkat X kurang 4 sama dengan 8. Kemudian setelah bentuk seperti ini, cara menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini, maka kita samakan 4 ini dengan 8, yaitu sama-sama dengan menjadi bilangan berapa perangkat, dengan syarat bilangan pokoknya sama. Ini 4 bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X kurang 4, dan 8 juga bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Kemudian di sini karena dia dipangkat-pangkatkan lagi, maka dikalikan dulu. 2 kali X, 2X, 2 kali 4, 8. Sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian karena bilangan pokoknya udah sama, maka kita ambil pangkatnya saja. Berarti 2X dikurang dengan 8 sama dengan 3. Tinggal pindah ruas. 2X sama dengan 8 pindah ruas jadinya 3. Negatif jadi positif, tambah 8.
2x sama dengan 11. X sama dengan 11 per 2. Ini untuk soal yang nomor 3, yaitu soal yang kita gunakan yaitu ujian nasional 2009. Oke, sebagai latihan agar teman-teman semuanya bisa memahami dan mencoba di rumah, boleh dikerjakan soal ini, yaitu kita menentukan nilai X dari persamaan logaritma, yaitu 1/2 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Silakan tentukan nilai X-nya, berapa nilai X-nya. Boleh nanti teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya koreksi apakah jawaban teman-teman udah benar atau belum tepat. Jadi nanti atau ada bentuk soal yang lain yang ingin dibahas, silahkan share pertanyaannya atau soalnya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih banyak lagi bentuk-bentuk soal berdasarkan permintaan teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.